Alhamdulillah malam hari ini kita dipilih Allah kumpul dengan para habaib, kumpul dengan para ulama. Tuan-tuan guru banyak hadir di malam hari ini. Syukur, ini nikmat yang tak terhingga, yang wajib kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di dalam kesempatan ini marilah kita mendengarkan nasihat dari seorang ulama, salah satu ulama yang menjadi salaf dan menjadi panutan kita, menjadi rujukan kita di dalam kehidupan ini. Beliau adalah Sayyiduna Al-Imam Al-Wasil Al-Musil At-Taqi Sayyidil Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau yang namanya sudah masyhur karena memiliki karya Maulid Simtud Durar, Maulidul Habsyi, yang sudah kada asing lagi di telinga kita sabarataan. Marilah dengarkan petuah-petuah beliau, resapi, dengarkan nasihat beliau agar ini menjadi bekal kita mengarungi kehidupan menuju akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu, wa mimma yasurrul qalba minni luzumukum tariqata abai wa ahli wa ajdadi minas salafil qaumil ladhina tawajjahu ila Allah yaqfuna an-nabiyyal mustafa al-hadi. Kata Habib Ali Al-Habsyi, dan yang paling menggembirakan hatiku tetapnya kalian berpijak pada tarekat para orang tuaku, keluargaku dan kakek-kakekku. Terlebih khusus Habib Ali memberikan nasihat ini kepada Sadah Bani Alawi. Akan tetapi ini pun menjadi nasihat gazan kita barataan. Kehendak Habib Ali, maksud Habib Ali, jangan sampai kita melenceng daripada jalur orang-orang terdahulu. Turutilah bagaimana tarekat-tarekat orang terdahulu, itu yang kita turuti. Jangan toleh kanan, toleh kiri, toleh muka, toleh belakang. Pokoknya kita sudah besi panutan. Zaman dulu kita sudah banyak diisi orang yang sudah menjadi penuntun kita. Penuntun, ini bujur-bujur penuntun ke jalan Nabi Muhammad SAW. Bujur-bujur menuntun mereka. Tinggal kita menapak, mengikuti jejak langkah mereka. Nah, bagaimana ulama-ulama kita bahari? Bagaimana ulama-ulama salaf kita? Ini harus kita tiru. Bagaimana metode mereka berdakwah, bagaimana mereka bergaul di masyarakat, bagaimana mereka menyelesaikan satu permasalahan. Ini harus kita tiru supaya kita kada keluar daripada jalur para pendahulu kita. Itulah makanya kita biasa menyaksikan para habaib. Para habaib, kenapa mereka melakukan ini, melakukan itu? Karena tidak lain, mereka mencontoh datuk-datuknya. Datuknya nang kayak ini bahari, maka bubuhan silin mencontoh demikian. Itu di Pasuruan, Masya Allah. Habib tadi berbicara Pasuruan, jadi kita umpat dia nyentil sedikit. Di Pasuruan itu kan mulai dulu ada tradisi khataman Quran setiap malam di bulan Ramadan. Ini tradisi orang dulu, itu dimulai zaman Habib Ja'far, zaman Habib Ja'far bin Syekhar. Zaman Habib Ja'far bin Syekhar As-Segaf, ini yang dikenal dengan Al-Imam Ahlul Quran. Beliau Imam Ahlul Quran. Kenapa dikatakan Ahlul Quran? Beliau hafal Quran, beliau mengerti tafsir Quran, beliau hebat masalah tajwid dan qiraatnya, bacaan beliau fasih, suara beliau merdu. Bahkan ketika beliau datang ke tempat gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Mahdar, Habib Muhammad Al-Mahdar kalau mau jadi imam. Ketika Habib Ja'far bin Syekhar ada, pasti beliau menyuruh, Ja'far, ente maju jadi imam, ana di belakang aja. Karena beliau mengagumi akan kehebatan muridnya, khusus di bintangan Quran. Ini Habib Ja'far bin Syekhar. Beliau inilah yang mengasaskan berdirinya khataman Quran. Setiap malam bulan Ramadan di Pasuruan itu ganti masjid, ganti masjid, ganti masjid, khataman Quran terus sampai lumus bulan, sampai habis bulan. Itu diteruskan. Apakah tamandak di zaman Habib Ja'far aja? Kada. Diteruskan oleh menantunya beliau Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Sekarang diteruskan oleh cucunya, Fadilatul Ustaz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain As-Segaf. Masya Allah, ramai di kota Pasuruan kan, saban malam ramai luar biasa. Kita melihat bagaimana orang-orang semangat dengan Al-Quran.
Itu jejak langkah itu sudah diukir, sudah diasas, sudah dibentuk oleh salafus saleh. Tinggal kita menuruti. Nah kalau di wadah kita nih, kata kawabang nuruti kayak di Pasuruan. Mungkin di wadah kita nih cuma betamatnya kena paparak hari raya, hajar betamat. Ada juga apa patutnya daripada para lelelu. Nah, bener nggak? Sakakali sebulan sakal betamat kan? Mau di Pasuruan, nah kalau diturut tiap malam betamat Quran. Itu sampai subuh pian di Pasuruan, masya Allah. Itu luar biasa. Kalau di wadah kita kan sampai jam 10 stop. Kenapa separak akhir bulan hanya betamat? Syukur juga. Ada juga tuh tradisi di wadah kita. Di kita nih yang masuk juga bang mengikuti tradisi ini patut diumpati. Apa menjaga apa adat-adat di sekitar ini kita jangan juga melawan. Misalnya adat di sekitar boleh pakai mic corong sampai jam 11. Kita jangan melebihi. Kita amuk orang. Baca Quran sampai jam 1 bemik corong. Ada nang mau kental tambuk nawakan segala. Bujur baik tapi kada ma'ruf jo ulama. Tanyanya sesuatu yang baik belum tentu ma'ruf, tapi setiap yang ma'ruf sudah pasti baik. Contohnya itu baca Quran baik kada. Tapi kalau mengganggu orang guring jatuhnya kada baik. Tapi kalau di Pasuruan beda tradisinya pian. Tradisinya beda. Bahkan di Pasuruan itu ada maulid tengah malam. Ya Bibi, setiap malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya menyongsong kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tepat malam 12 Rabiul Awal itu maulidnya dimulai tengah malam baca maulid simtutural. Mudah kita ada akal baca mulut tengah malam. Mana dedangnya burung mudah kita mana baca mulut tengah malam. Ada burung mudah kita yakin hapian biar behimat besarwan dia baca dan dedangnya. Karena tradisinya lain. Kalau di sana itu tradisinya luar biasa. Nah, yang mereka kerjakan tidak melenceng dari jalur salaf mereka. Itulah orang-orang dulu. Nah, maksud Habib Ali tadi, marilah kita bersama-sama menuju bagaimana jalan yang sudah diasaskan oleh para pendahulu kita. Semacam kita orang Kalimantan. Apa yang diasaskan oleh Datuk Kalampayan, inilah yang kita turuti. Apa yang kemudian diasaskan oleh Datuk Kalampayan itu tidak terlalu dikenal oleh orang-orang sekarang. Tapi semenjak munculnya Abah Guru Sekumpul mempopulerkan apa yang digawi oleh Datuk Kalampayan, akhirnya masyhur. Oh, Guru Sekumpul membaca Maulid Habsyi, Guru Sekumpul membaca ini, mengadakan apa manaqib, mengadakan haulan itu dan ini. Ini akhirnya jadi terkenal. Kita turuti, inilah jejak langkah orang dahulu. Kada ada melenceng sedikit pun. Maulidnya pakai terbang, kan ada melenceng karena memang orang bahari sudah diaturkan. Bahkan Sayyid Ahmad Zaini Dahlan beliau mengatakan darbud duf inda dzikrin Nabi sallallahu alaihi wasallam mustahab. Memukul terbang ketika menyebut Nabi Muhammad itu dihukumi sunnat. Apalagi kita orang awam perlu bantuan supaya kita bisa mencapai hudur, bisa menghadirkan Nabi Muhammad. Orang awam ni mun bamulut kada terbang hamber coba hamber satropian han bamulut ni tala'al badru alaina kada terbang asa Hawaii banget. Hati itu kan layau kasih itu kamari ya. Apalagi nang menyair sudah suara kayak kumbang dalam butul mungkinnya. Ada awah ada usyuk lalu. Lah ulama kita kan pintar, akhirnya mereka mengkaji satu masalah. Oh, ini pun dibantu dengan terbang, ini jadinya bisa masuk ke dalam sentuhan kalbunya nih, masuk ke dalam sini kuat. Akhirnya terbang dipatwakan oleh Mufti Syafi'iyah zaman itu Sayyid Ahmad Zaini Dahlan mengatakan mustahab kata beliau memukul terbang. Akhirnya dipopulerkan terbang. Wow, Guru Sekumpul memperkenalkan berterbang itu dan ini supaya kawan mencapai khusyuk hudur di dalam membaca atau mengingat Nabi Muhammad SAW. Kita nyaman dia hendak hudur tuh kan, catukannya mapas, lagunya senang tukang syairnya merdu, suaranya nyaman hendak hudur hati. Mahadirakan Rasulullah tuh nyaman lah. Mun sudah namanya air kada baik, catukan camoh, kada kawaan lalu. Itulah jadi kita ya meniru lah sudah apa yang digariskan oleh guru-guru kita itu yang kita jalankan dalam hal berdakwah misalnya. Macam apa guru-guru kita berdakwah itu yang kita tiru. Guru kita misalnya berdakwah bila membuka majelis ta'lim berkitab, kita umpat juga.
Berkitab rutinan, berkitab, kitab dibaca, bersambung tiap minggu. Guru kita di dalam berdakwah tidak meminta-minta, itu kita turuti juga. Jangan kita meminta-minta, sampai memasang-masang tarif, jangan. Guru siapa yang contohkan? Nah, guru-guru kita kan ada kan kayak itu. Bahkan mereka dakwah ilallah modal sendiri, bermodal seorang, itu orang-orang bahari. Pemodal datang tuh bermodal seorang tanpa mengharapkan keuntungan. Mau keuntungan menghampiri beliau itu terserah. Yang jelas tujuan beliau tidak mencari keuntungan. Itulah orang da'i ilallah, bujur-bujur. Tugasnya ini mengarahkan manusia menuju kepada Allah. Lihat Abuya Habib Hasan bin Ahmad Baharul. Itu masuk dulu ke pedalaman Pontianak. Jauh masuk ke pedalaman. Bawa tirai seorang, bawa tirai dinding pemisah antara laki-laki dan bini-bini. Bawa beliau, pemodal seorang. Habis itu bawa speaker seorang. Kan di pedalaman orang kan ada bisi speaker. Sidin datang mulai kotak bawa speaker supaya kadang mengalihi lawan orang. Nah kayak itu tuh kita belajar meniru gawian salafus saleh. Nang hidupnya jangan mengalihi orang. Ya itu nah. Ini kada mentang-mentang mulia, mentang-mentang harap, wah bertingkahnya minta ampun. Bahwa jangan makanya kayak itu. Kita sudah tiru apa yang digariskan oleh salafus saleh. Aku kata Habib Ali paling senang tatkala melihat kalian tetap kokoh berpegang pada tariqat datuk-datuk kalian. Nah siapa ikutan kita umpati nang itu jalan-jalan supaya kita jangan melenceng daripada jalur mereka. Mereka adalah para pendahulu kita yang telah memusatkan segala usahanya menuju kepada Allah, mengikuti Nabi pilihannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mereka para salafus saleh. Tujuan mereka hanya mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kaya apa Rasulullah, itulah yang diumpati oleh kubuhan Sidin.